Sebentar nanti istri saya akan bacakan ayat 1 sampai kurang lebih 30, kemudian loncat begitu ya. Kepuasan hidup di dalam Yesus. Sesungguhnya jiwa manusia itu ingin dipuaskan, betul nggak? Tetapi mereka nggak tahu dengan apa mereka puaskan. Sehingga banyak hal yang mereka lakukan, kepuasan mungkin beli mobil baru, ya, hobi baru, kemudian beli rumah baru, terus kemudian pasangan baru. Itu menurut mereka dunia ini memuaskan hidup mereka. Kita lihat Asusa Gakuyuki itu menjadi idola netizen Jepang yang menggemari sepeda motor. Keliling Jepang, naik motor sport 250 cc. Followernya lihat banyak loh, lebih daripada 20.000. Beberapa netizen mengaku jatuh cinta padanya. Cakep gak? Pria-pria ada malu-malu kalau ada istrinya. Cantik gak yuk? Cantik ya, cantik. Saya juga bilang cantik. Tapi ternyata followernya 20.000 itu kecewa netizennya setelah mereka tahu bahwa ini aslinya. Ternyata pria, bukan wanita, pria yang berumur 50 tahun itu aslinya. Ini palsunya. Ternyata dia pakai face apps. Face app ini nanti kalian pulang nanti dicoba lagi ya. Yang tua bisa jadi muda, yang wanita bisa jadi pria. Ini dia pakai face app. Apa arti dari ilustrasi ini? Orang ingin merasa puas dengan dia mengubah wajah, ya, supaya netizennya banyak. Wih, cantik loh wajahnya. Dia merasa puas. Nah, ada dalam satu Alkitab, kita akan baca nanti di firman Tuhan, itu juga demikian. Seorang wanita ingin dipuaskan, tapi dengan cara yang berbeda. Ini wajahnya diganti, keliling gitu ya di Jepang. Nah, kita lihat ya nanti ya firman Tuhannya. Ada 3 babak ya. Jadi harus sabar sedikit mendengarnya. 1, firman Tuhan nanti akan saya bahas. Yang kedua nanti ada kesaksian dari teman kami dari yayasan. Kemudian bagian ketiga adalah ya kurang lebih langkah-langkah praktis supaya bukan saja sekedar doktrin, supaya bukan sekedar teori belaka, tapi biarlah menjadi kasih dan kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Amen. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, kita mulai ya. 40 ayat. Silakan istri saya akan bacakan. Dari sini. Percakapan dengan perempuan Samaria diambil dari kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4, kita mulai ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk kembali ke Galilea. Padahal sebenarnya dia nggak harus lewat tempat ini, tetapi dia mengkhususkan dirinya untuk pergi ke sana. Karena untuk apa? Dia akan menemui seseorang yang tadi dikatakan oleh hambanya. Kita lanjutkan kembali. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bapak dan Ibu, Bapak bisa simak ya, ibu-ibu, bahwa Yesus dulu yang datang tiba di sumur hari pukul 12 dan situasi sedang sepi. Jadi Yesus ada terlebih dahulu. Ada apa? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dari sini kita tahu bahwa orang yang ditunggu Yesus adalah seorang wanita. Bukan untuk maksud yang tidak baik, tetapi ada tujuan dalam hidup Yesus untuk segala sesuatu yang dia buat. Lalu, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, di dalam cerita ini dikatakan bahwa orang Samaria tidak berhubungan baik dengan orang Yahudi. Sehingga ketika mereka bertemu, acap kali mereka
kalau orang sekarang bilang cuek-cuek, tidak perhatikan, buang muka mungkin, atau acuh tak acuh, seperti itu hubungan orang Samaria dan orang Yahudi. Lalu jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di sini Tuhan berbicara tentang air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya. Bapak Ibu dengarkan apa perkataan Yesus kepada wanita Samaria itu. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, yaitu air dari sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, Yesus sedang mengabarkan kabar baik kepada seorang wanita yang mempunyai latar belakang yang tidak baik. Jadi buat setiap kita, ketika hidup kita tidak baik, latar belakang kita tidak baik, percayalah, Yesus akan memberikan yang baik buat Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kata perempuan itu kepada Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, saya buka ya Bapak Ibu, maaf. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Bapak Ibu, di sini ada sedikit kelihatannya seperti wanita itu berbohong. Dia tidak punya suami. Tetapi yang kita perlu lihat adalah Tuhan tidak menghakimi wanita Samaria ini. Dia malah datang dengan perkataan yang sangat lembut untuk mengingatkan kasihnya kepada wanita itu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi apakah Yesus tahu kebenaran atau tidak? Yes, Yesus tahu kebenaran. Sehingga ketika wanita itu berkata, dia tahu wanita itu memang gak bohong, bahwa dia ada lelaki tapi itu bukan suaminya. Dan dalam hal ini Tuhan sama sekali tidak menghakimi dosa yang dibuat oleh wanita itu, yang kalau zaman sekarang kita tahu itu adalah dosa perzinahan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bapak dan Ibu, orang Samaria menyembah Tuhan bukan di Yerusalem tapi di gunung Gerizim. Sehingga ketika mereka menyembah, mereka memberikan korban. Seperti yang kita tahu di zaman dahulu, mereka mempersembahkan binatang-binatang dan sebagainya. Tetapi di sini Yesus mau mengubah paradigma wanita itu, bahwa ketika Yesus datang tidak perlu ada korban persembahan lagi, karena mereka semua yang percaya kepada Dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu penyembah yang bukan hanya memberikan korban, tetapi tidak ada rasa di dalam hatinya akan suatu penundukan, akan suatu kesadaran bahwa dia berdosa, tetapi hanya sebagai sebuah kebiasaan. Korban-korban yang diberikan oleh orang-orang Samaria dan juga mungkin orang Yahudi zaman dulu itu adalah sebuah kebiasaan untuk mereka tahu bahwa mereka harus melakukan ini agar dosa mereka diampuni dengan sebuah kewajiban dan dengan sebuah perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang mereka sadari. Lalu Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di sini Yesus mengatakan bahwa Dia membuka dirinya, bahwa Dialah Mesias itu, Dialah Sang Kristus itu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia.
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, wanita itu mengatakan beberapa hal kepada orang-orang warga masyarakat di sekitar tempat tinggal yang dahulu, perkataan mengenai Yesus, apakah dia Kristus. Kalau kita simak baik-baik, ini adalah salah satu cara penginjilan kesaksian yang dibuat oleh wanita orang berdosa tersebut. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai." Nanti akan jadi pertanyaan, siapa yang menabur, siapa yang menuai? "Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi Bapak Ibu, perempuan Samaria, wanita berdosa itu, wanita yang tidak layak itu, dia bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sekejap saja Tuhan bisa bersaksi satu orang wanita Samaria diselamatkan. Bayangkan kalau 2 hari Tuhan menginjil dan menceritakan tentang kerajaan surga yang sudah datang. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Amin. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan istri saya sudah khotbah ya. Jadi kita tutup saja ya. Luar biasa. Di dalam kitab Injil Yohanes ini sesungguhnya banyak sekali cerita kisah tentang orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan saat bertemu Yesus. Saat kapan? Bertemu Yesus. Oleh sebab itu dari cerita sepanjang 40 ayat ini, sesungguhnya Yesus tidak pernah bercakap-cakap sampai sepanjang itu, sepanjang Alkitab. Bahkan kepada murid-muridnya pun tidak.